riwayat Imam Tirmidzi dari seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Rafi'. Abdullah bin Rafi' dia pernah bertanya kepada Abu Hurairah, "Lima kunnita Aba Hurairah?" Kenapa engkau dipanggil Abu Hurairah? Ya. Apa aja asal usul panggil Anda Abu Hurairah ini? Kata Abdullah bin Rafi'. Abu Hurairah mengatakan, "Ama tafraku minni?" Apakah engkau tidak takut kepadaku? Ya. Baninda beketuan ini. Ya. Kenapa engkau berani sekali bertanya seperti itu? Apakah engkau tidak takut kepadaku? Apa kata Abdullah bin Rafi'? Bala wallahi inni la ahabuk. Demi Allah, sebenarnya takut tiang kepada pelunggu. Sebenarnya di tiang bani beketuan ya tentang asal usul nama pelunggu Abu Hurairah ini. Cuman badak itu ya. Kasih tahu kita. Abu Hurairah mengatakan, kuntu ar'a ghanama ahli. Dulu di negeri Yaman saya sering menggembala kambing-kambing milik keluargaku. Fakanat li hurairatun sagiratun, dan saya memiliki seekor kucing betina yang masih kecil. Ya. Fakuntu adha'uha bil laili fi syajaratin. Setiap kali tiba waktu malam, maka kucing ini saya letakkan di atas pohon. Ya, li waktu malam saya letakkan kucing ini di atas pohon. Fa idza kana an-naharu dhahabtu biha fala'ibtu biha. Tetapi di siang hari saya ambil kucing itu kemudian main-main dengannya. Fakannauni Aba Hurairah. Gara-gara ini orang-orang memanggil saya amak kucing. Ya. Ini asal usul panggilannya Abu Hurairah. Ya girang lalu main kan cemiong. Ya girang lalu main kan cemiong. Baik. Sahabat ini jemaah sekalian, Abu Hurairah, dia masuk Islam ketika terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Dia masuk Islam di sana. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia di tengah-tengah tahun 10 Hijriah. Berarti Abu Hurairah dia bertemu dengan Nabi SAW hanya sekitar 4 tahun. Abu Hurairah ya bareng kanca Nabi SAW sekitar 4 tahun. Meskipun hanya 4 tahun dia bersama Nabi SAW, dia menjadi sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Bahkan banyak ulama mengatakan dia sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Padahal ada 4 tahun na kanca Nabi SAW. 4 tahun. Tapi dia menurut kesepakatan ulama, dia sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Berapa riwayat hadisnya? 5.374 hadis. 5.374 hadis. Ya paling luwih. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa dia bisa paling banyak riwayat hadisnya? Kenapa? Padahal ada 4 tahun na kanca Nabi SAW. Ini ia paling luwih riwayat hadisnya, hafalan hadisnya. Kenapa? Ada beberapa alasan, di antaranya yang pertama, Abu Hurairah ini dia tidak sibuk dengan dunia, tetapi dia sibuk nuntut ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngombe, kenapa dia tidak sibuk dengan dunia? Karena dia tidak punya dunia. Ya santer dereknya. Ya santer dereknya Abu Hurairah ini, santer miskinnya. Jazakallahu khair.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pernah orang-orang meragukan Abu Hurairah. Ya. Orang-orang sempat ragu kepada Abu Hurairah. Ndek kena piak-piak hadis ini sama Abu Hurairah, kata orang-orang. Jangan-jangan hadis ini dia yang buat hadis ini. Masa 4 tahun dia kanca Nabi SAW, banyak sekali hadisnya. Ma balul muhajirina la yuhaddithuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadil ahadis. Orang-orang mengatakan, kenapa sahabat muhajirin yang lebih lama bersama Nabi SAW tidak sebanyak hadisnya Abu Hurairah? Kenapa? Ma balul ansar la yuhaddithuna bihadil ahadis. Kenapa sahabat Ansar yang lebih lama bersama Nabi SAW tidak sebanyak ini hadisnya? Ndik kena piak-piak ya Abu Hurairah ini. Ya. Sempat orang ragu. Ketika didengar oleh Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, Inna ashabi minal muhajirin kanat tashghaluhum safaqatuhum fil aswaq. Manusia, jamaah, kata Abu Hurairah, kenapa sahabat muhajirin hadis yang mereka riwayatkan tidak sebanyak hadis yang saya riwayatkan? Karena mereka sibuk berdagang di pasar. Ya, rak modalnya dengan muhajirin ini, banyak modal mereka sibuk dagang di pasar. Wa inna ashabi minal ansar kanat tashghaluhum arduhum wal qiyamu 'alaiha. Sedangkan sahabat Ansar, mereka rata-rata punya kebun, sibuk di kebun mereka. Wa kuntum ra'an mu'takifan. Sedangkan saya punya rumah saja tidak, saya tinggal di masjid. Jangankan punya kebun, jangankan punya modal berdagang, rumah pun saya tidak punya. Imra'an mu'takifan, setiap hari tiang ngulu di masjid. Wa kuntu ukthiru mujalasata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara itu sering saya duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini alasan yang pertama. Ya. Dek nasibuk dunia, yang ngumbe dek nasibuk dunia, darah dunia nah. Ya, Abu Hurairah ini. Dia enggak punya dunia, miskin. Baik. Sering duduk bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Alasan yang kedua, sudah sering duduk bersama Nabi SAW, ia rajin berketuan. Ya. Sudah sering bersama Nabi SAW, ditambah lagi dia rajin bertanya tentang hadis. Mana dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia pada hari kiamat gara-gara mendapatkan syafaat Anda? Saya dengan si paling bahagia di jelo kiamat gara-gara mendapatkan syafaat pelunggu. Wahai Rasul, siapa? Perhatikan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits aw ahadun awwalu minka. Saya dari tadi sudah menyangka, wahai Abu Hurairah, engkau orang yang akan pertama kali bertanya tentang pertanyaan seperti ini. Dari tadi saya sudah menyangka pasti Abu Hurairah yang akan bertanya pertama kali. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena engkau paling rajin semangat terhadap ilmu hadis. Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia jalankan kandungannya, tauhidkan Allah, tinggalkan syirik. Maka jemaah sekalian, ini dua alasan yang membuat Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak riwayat hadis. Si pertama, ia rajin nuntut. Si kedua, ia rajin berketuan. Ya. Baida lamun da kumpulang si dua ini, insyaallah jemaah sekalian. Ida rajin nuntut, ida rajin berketuan, insyaallah, insyaallah.
akan banyak ilmu yang didapatkan. Ya. Baik. Jadi dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekali lagi, pira riwayat hadisnya? 5.374 hadis. Ya. Kemudian nomor 2 barulah Abdullah bin Umar. Taib, ini dia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, apa kata dia? Tapi sebelum tiang lanjutkan, meskipun Abu Hurairah sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, tetapi ada saja hadis yang dia tidak tahu. Ya. Ini penting ini. Ya, luar biasa hadisnya Abu Hurairah, tetapi ada saja hadis yang dia tidak tahu. Di antaranya adalah hadis tentang junub di malam bulan Ramadan. Abu Hurairah dia pernah berpendapat say junub le kelem Ramadan. Kemudian dia tidak sempat mandi junub sampai masuk waktu subuh, maka tidak sah puasanya di hari itu. Misal jamaah sekalian, misal besok Ramadan, misalkan besok Ramadan, kemudian ada orang junub di malam ini, sampai masuk waktu subuh besok dia belum mandi junub, maka tidak sah puasanya besok. Ini pendapatnya Abu Hurairah. Ketika pendapatnya Abu Hurairah didengar oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Cepat sekali Abu Hurairah berpendapat seperti itu. Tidakkah dia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah junub di malam Ramadan dan beliau tidak mandi junub kecuali setelah masuk waktu subuh, dan beliau tetap berpuasa di hari itu. Jadi dia tahu ya hadis ini si Abu Hurairah, dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ngumbe-ngumbe alim dengan arak doang dia tahu. Iya. Arak doang dia tahu, ngumbe-ngumbe alim dengan. Ya, makanya tinggalkan ucapan. Dulu kita punya ucapan yang harus kita tinggalkan. Ya, dulu kita sering mengatakan, masa tuan guru tidak tahu iya ini? Masa kiai tidak tahu iya? Masa ustaz tidak tahu iya? Sealim-alimnya orang tetap ada saja yang dia tidak tahu. Kenapa? Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam, beliau mengatakan tidak ada yang bisa menguasai seluruh ilmu agama kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada saja yang dia tidak tahu. Hanya Nabi yang bisa menguasai semuanya. Baik. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang kepada kalian, ya, apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibuhu, maka jauhkanlah. Wa ma amartukum bihi, sedangkan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, silahkan kerjakan, mastata'tum, semampu kalian. Ya, coba ada kita hadis ini. Lamun larangan tidak ada kaitannya dengan kemampuan. Kalau perintah ada kaitannya dengan kemampuan. Ya. Tiang ulangi, lamun larangan darak kaitannya kanca kemampuan. Kenapa? Sebenarnya selaku dengan mampu meninggalkan larangan. Adapun perintah ada kaitannya dengan kemampuan. Kenapa? Tidak semua orang mampu menjalankan perintah. Apa bedanya perintah dengan larangan? Ulama mengatakan karena menjalankan perintah butuh modal, sedangkan meninggalkan larangan tidak butuh modal. Ya. Haji perintah atau tidak?
Butuh modal tidak? Beli modalnya, beli. Umrah perintah tidak? Butuh modal? Butuh. Seandainya tidak butuh modal uang, butuh modal tenaga. Salat. Ketika salat kita wajib berdiri, butuh modal tenaga. Tidak semua orang mampu berdiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Shalli qa'iman," silahkan salat sambil berdiri. Fa illam tastati', lamun tidak mampu, fa qa'idan, salat sambil duduk. Tidak semua orang mampu. Ini perintah. Tetapi kalau larangan tidak butuh modal. Kenapa? Tinggal ditinggalkan, sekedar ditinggalkan. Ya. Justru hemat modal itu. Ya. Mohon maaf. Ya. Misalkan mohon maaf ini, Malik tersinggungnya. Rokok misalkan. Justru membelinya itu butuh modal. Tidak membelinya hemat modal. Ya. Hemat modal. Ya. Itu kata para ulama, kenapa perintah itu dikaitkan dengan kemampuan? Karena perintah butuh modal. Modal kepeng, modal tenaga, butuh. Dan tidak semua orang punya modal itu. Makanya dikaitkan dengan kemampuan. Adapun larangan tidak butuh kemampuan, dia butuh kemauan. Ya. Tiang ulangi, larangan tidak butuh kemampuan, dia butuh kemauan. Sok da mele, bau doang kita ninggalang ya. Sok da mele. Karena sebagian orang mengatakan, lah tiang jadi tiang mampu ninggalang rokok no mampu. Ida lagu dia man mele, dia manda mele. Mana buktinya dia mampu meninggalkannya? Bulan Ramadan. Ada orang mengatakan, saya 1 jam tidak ngerokok, tidak mampu. Bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib, mampu dia. Cuman deman milih. Ya, deman milih. Kalau dia mau pasti bisa. Makanya Nabi SAW mengaitkan perintah dengan kemampuan. Adapun larangan tidak ada kaitannya dengan kemampuan, karena selaput sebenarnya mampu meninggalkan larangan, cuman masalahnya mau atau tidak. Jadi kerjakan semampu kalian kalau perintah, dan ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya luar biasa agama Islam ini agama yang mudah. Allah perintahkan ini, kalau tidak mampu menjalankan perintah itu ada keringanan. Ada keringanan. Contoh marak si beruk no. Dek dah mampu puasa lek jelu Ramadan, ada keringanan. Boleh tidak puasa tetapi nanti diganti kalau sudah mampu. Kalau dia tidak mampu sama sekali, seperti sudah sangat tua, tidak mampu sama sekali, bakanggun dia dah perlu puasa Ramadan, ganti dengan fidyah. Mudah agama Islam. Dia dah mampu solat moteng, solat sambil tokol. Dia dah mampu solat tokol, solat sambil berbaring. Mudah. Ya. Dia dah mampu berwudu menggunakan air. Apa penggantinya? Tayamum. Mudah. Ya. Jadi perintah ini Allah kaitkan dengan mastata'tum, semampu kalian. Adapun larangan ada kaitannya dengan kemampuan, di kaitannya dengan kemauan. Hadis ini jemaah sekalian ada asal usulnya. Kenapa Nabi menyampaikan seperti ini? Di sini Imam Nawawi hanya mencantumkan setengah dari hadis ini yang beliau cantumkan, yang beliau tulis di sini setengah saja. Lengkapnya di dalam riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek sopok ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato. Faqal, beliau mengatakan, ayyuhan nas,
wahai sekalian manusia, innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah sudah mewajibkan kalian untuk berhaji. Fahujju, maka berhajilah. Maka ada seorang sahabat namanya Al-Aqra' bin Habis. Dia mengatakan, ya Rasulullah, akulla amin, wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun? Misalkan Wahda berhaji tahun ini, tahun depan wajib lagi tidak? Sudah berhaji tahun depan, tahun depannya wajib lagi tidak? Apakah setiap tahun wajibnya? Nabi SAW tidak mau menjawab. Ya, justru Nabi SAW muter. Misalkan sahabat itu di depan, misalkan di sini, ditanya, Nabi SAW muter, tidak mau menjawab. Lalu sahabat ini muter dia lagi. Ya Rasulullah, tiang beketuan, tiap tahun ke haji ini wajib. Wahda berhaji tahun ini, tahun depan wajib tidak? Muter lagi Nabi SAW, muter lagi dia. Ya Rasulullah, tiang beketuan ini, apakah wajib setiap tahun? Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Zaruni ma taraktukum. Apa yang aku tidak jelaskan jangan tanya-tanya, kata Nabi SAW. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Yang aku larang itu yang kalian tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan itu sudah kalian jalankan semampu kalian. Jangan tanya-tanya yang belum aku jelaskan. Kenapa? Lanjutan hadisnya, fa innama ahlakal ladina min qablikum. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, ya nyenye. Tahu dah nyenye? Nyenye apa? Cerewet bertanya. Ya cecel, ya cecel. Nah, yang membinasakan orang sebelum kalian banyak bertanya. Taib. Yang sudah jelas dilarang tinggalkan, yang sudah jelas diperintahkan silahkan kerjakan semampunda. Yang tidak dijelaskan jangan terlalu nyenye, cecel, banyak bertanya. Kenapa? Itu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini penting terpahamin ini jemaah sekalian. Kenapa? Abu Hurairah dia sering bertanya. Tetapi dalam hadis ini dikatakan banyak bertanya membinasakan orang-orang sebelum kita. Dia kena bertentangan ini. Abu Hurairah, kenapa dia dapat banyak hadis? Ya sering berketuan. Tetapi hadis ini mengatakan banyak bertanya, cecel berketuan, membinasakan orang-orang sebelum kita. Ternyata bertanya itu ada dua jenis. Yang pertama, bertanya yang dianjurkan. Yang kedua, bertanya yang tercela, yang dilarang. Ini yang dimaksud dalam hadis ini, pertanyaan yang dilarang. Mana dia pertanyaan yang dilarang? Ada beberapa bentuknya jemaah sekalian. Yang pertama, bertanya tentang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Darat manfaatnya yang ketuaan Anda misalkan. Ini dicela pertanyaan seperti ini. Ya sebagaimana yang sering kita contohkan. Ya. Ada seseorang bertanya ya tentang apa hukum makan daging dinosaurus. Bagaimana manfaatnya ini? Ya. Arak ke dinosaurus di zaman ini. Seandainya arak saya bani nyembeli ya. Nanya daging dinosaurus. Ya. Sebagian orang bertanya misalkan sebagaimana yang sering kita contohkan. Dulu ada orang bertanya kepada Imam Sya'bi. Dia bertanya tentang apakah iblis menikah. Ya nikah ke iblis no? Imam Sya'bi mengatakan tilka walimatul lam nashhadha. Saya tidak pernah dapat undangan, kata beliau. Benar manfaatnya ini. Ya nikah ke iblis no? Tilka walimatul lam nashhadha. Saya nggak pernah dapat undangannya, makanya kata beliau. Ini pertanyaan nggak ada manfaatnya. Jauhkan jemaah sekalian. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, menanyakan
perkara-perkara yang Allah sembunyikan ilmunya, seperti bertanya tentang masalah-masalah takdir. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza dzukiral qadar," apabila takdir dibicarakan, fa'amsiku, tahan lisan kalian, jangan terlalu banyak bertanya. Dendek dah berketuan, "Ustaz, kira-kira saya jodoh tiang Ustaz." Masalah jodoh itu takdir itu. Ya. Jangan ditanya-tanya, "Kira-kira saya jodoh tiang Ustaz." Ini takdir. Ya. "Ustaz, kira-kira bau kita yang poligami Ustaz, kira-kira arak ke nasib tiang poligami." Ustaz sendiri tidak tahu dia bisa poligami atau tidak. Ustaznya saja belum poligami, dia nanya, "Arak ke nasib tiang poligami Ustaz, kira-kira?" Ustaznya belum poligami udah ditanya. Ini pertanyaan masalah takdir Allah sembunyikan ini. Menurut dah Ustaz, kira-kira berapa tahun lagi umur saya? Ini Ustaz sendiri juga dia tidak tahu umurnya tinggal berapa. Nah, ini dia pertanyaan yang seperti ini dilarang, menanyakan sesuatu yang Allah sembunyikan ilmunya. Karena ilmu tentang takdir rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Si ketelu, terlalu banyak bertanya sampai mempersulit diri. Iya. Sebenarnya kalau dia tidak bertanya mudah. Tetapi gara-gara pertanyaannya akhirnya jadi sulit. Yeah. Mana contohnya? Contohnya kasus Bani Israel yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Baqarah. Allah suruh Nabi Musa, "Wahai Musa, suruh kaummu menyembelih sapi betina." Maka Nabi Musa menyampaikan, kaumku, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Sembelih sapi betina. Yang penting sapi betina sembelih sudah. Apapun warnanya, berapapun umurnya sembelih. Yang penting nanina sembelih. Mudah ini, mudah. Tetapi mereka mengatakan, "Di mana jelas perintah ini Musa?" Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Coba ketuanin Allah, pira umurnya sapi betina ini. Akhirnya Nabi Musa pun bertanya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Jawaban Allah, sapi betina itu umurnya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, sembelih dia. Cari yang tidak terlalu tua, cari yang tidak terlalu muda, yang sedang-sedang. Apa kata mereka? Ndek mana jelas. Ya. Ketuanin Allah ngumbe warnana. Qala innahu yaqulu innaha safra. Nabi Musa pun bertanya. Kemudian Allah jawab, warnanya itu safra, kuning polos, marak kuning emas no. Kuning polos. Tasurrun nazirin, setiap orang yang melihatnya itu senang. Mara angkuta senang kita emas no. Ya. Setiap orang yang melihatnya senang, seperti senangnya kita melihat emas, kuning. Apa kata mereka? Ndek mana jelas. Coba ketuanin Malik Allah, kumbena ya luwe sampai sindik na toak lalu, sindik na bajang lalu, ya luwe sampai si kuning ya luwe. Coba ketuanin Allah Malik. Akhirnya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dzalul. Ya. Bahwasanya sapi betina itu bukan sapi yang dihinakan, tidak pernah digunakan membajak sawah, tidak pernah digunakan bertenggalan. Kemudian tidak ada cacatnya sedikit pun. Bertenggala tidak pernah digunakan, tidak ada cacatnya. Apa kata mereka? Sekarang baru jelas. Kemudian mereka cari, hampir saja mereka tidak temukan. Langka sapi yang seperti ini, langka, jarang. Mereka hanya menemukan satu ekor saja. Itu pun pemilik sapinya tidak mau menjualnya kecuali dengan harga emas sebanyak kulit sapinya.
Lamun dah mele beli sapi ini, dah bayar ngadu emas sebanyak kulit sapi ini. Makanya Allah katakan wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak bisa menyembelihnya. Ya, sebenarnya kalau di awal itu mereka langsung bisa sembelih. Yang penting sapi nina, tetapi gara-gara ya cecel beketuan dipersulit oleh Allah. Gara-gara cecel beketuan dipersulit oleh Allah. Baik. Ini pertanyaan seperti ini dihindarkan. Yang keempat, pertanyaan yang dilarang, bertanya untuk mencari pendapat yang paling menyenangkan hatinya. Ustaz, apa je hukumnya ini? Apa jawaban Ustaz? Haram, tidak boleh. Setelah itu dia cari Ustaz lain. Di mana pas liatin tiang ini, haram ini di mana pas? Ustaz, apa je hukumnya ini? Ustaz yang kedua, haram, tidak boleh. Di mana pas ini? Cari Ustaz yang ketiga. Ustaz, apa je hukumnya ini? Ternyata Ustaz yang ketiga mengatakan makruh. Lamun dah gawe dia nak ngumbe-ngumbe lagu bagusan dia dah gawe. Ini si pas no. Lamun haram jadi nak pas, ini si pas. Makruh ini. Baik. Subhanallah. Ini mencari kemudahan. Dan para ulama mengatakan man tatabba'ar rukhas tazandaq, siapa yang suka mencari-cari keringanan maka dia akan jadi orang munafik. Dia sudah tahu itu tidak boleh, lagu hawa nafsunya mendorong dia. Mungkin ada keringanan ini, mungkin ada keringanan. Orang yang suka mencari-cari keringanan tazandak, ujung-ujungnya dia akan jadi orang munafik. Kenapa? Akan malas menjalankan agama. Nah, ini dia bentuk pertanyaan yang dilarang. Adapun pelungguh bertanya yang bermanfaat, Ustaz, apa hukumnya ini? Ustaz, bagaimana tata cara solat witir? Ustaz, bagaimana tata cara solat tahajud? Bah, ini je bagus ini. Sila dah cecel sudah bertanya seperti ini, silahkan. Ya. Dah cecel sudah berketuan kalau seperti ini pertanyaannya. Pertanyaan yang bermanfaat, silahkan. Baik, jadi yang dilarang pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian ini yang pertama yang membinasakan orang sebelum kita. Cecel beketuan padahal peketuanan tidak manfaatnya. Yang kedua yang membinasakan orang sebelum kita, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Pelungguh perhatikan kata-kata wakhtilafuhum. Ada dua bacaannya dari para ulama. Ulama beda pendapat membacanya. Sebagian ulama membacanya wakhtilafihim, baris bawah wakhtilafihim ala anbiya'ihim. Sebagian ulama membacanya baris dhammah wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya beda ke maknanya ini, beda maknanya, beda jauh. Dan bacaan yang benar adalah bacaan dhammah wakhtilafuhum. Apa perbedaan maknanya? Kalau kita baca wakhtilafihim ala anbiya'ihim, maka maknanya adalah yang membinasakan orang sebelum kita, mereka terlalu banyak bertanya dan terlalu banyak menentang nabi-nabi mereka, terlalu banyak menentang nabi mereka, makanya mereka binasa. Berarti pemahamannya, lamun sekali dua kali menentang para nabi tidak jadi masalah. Yang bermasalah kalau terlalu sering menentang. Ini kalau dibaca wakhtilafihim. Tetapi kalau dibaca wakhtilafuhum, yang membinasakan orang sebelum kita, mereka terlalu banyak bertanya dan mereka menentang nabi mereka. Meskipun sekali mereka binasa. Meskipun sekali menentang para nabi, meskipun sekali, tetap itu membuat binasa. Makanya ini dia bacaan yang benar, jemaah sekalian. Bacaan yang benar adalah wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka binasa gara-gara menentang, menyelisihi nabi mereka, meskipun sekali. Lamun dah baca wakhtilafihim, menyelisihi, sering menyelisihi, baru binasa. Lamun sekali dua kali tidak jadi masalah. Dan ini subhanallah ya.
Kalau bertanya membinasakan itu kalau sering. Adapun kalau menentang Nabi, sekali saja menentang beliau binasa kita. Makanya dendek menentang Nabi SAW, dendek nyelisihin Nabi SAW. Sekecil apapun, pelungguh lihat para sahabat. Dulu pernah kita sampaikan di pengajian kita ini. Takutnya sahabat menyelisihi Nabi SAW. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Umar ibnul Khattab dia pernah berjalan di sebuah gang kota Madinah. Umar bin Khattab berjalan di sopok gang kota Madinah. Ketika dia berjalan, tiba-tiba kepalanya dijatuhi oleh air. Air netes dari atas, jatuh ke kepalanya Umar. Maka Umar pun melihat ke atas. Ternyata ada mizab. Mizab itu seperti pipa buangan air. Ya. Kan ada sebagian dengan yang masang pipa di atapnya itu, sehingga ketika turun hujan, airnya itu jatuh dari pipa itu. Apa bahasa anta? Talang air. Talang air. Nah. Kopong air, kopong air, talang air atau kopong air. Jadi ada orang talang airnya, kopong airnya itu menghadap ke jalan, sehingga kalau ada orang lewat terkadang jatuh sama air yang ditalang di kopong itu. Langsung Umar bin Khattab manjat tembok dia, kemudian diputar talang air itu, dirubah posisinya. Setelah dia rubah, baru dia ketuk pintu rumah orang tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar Umar. Ya. Saya sudah merubah kopong air yang ada di atap rumahmu itu. Saya sudah rubah talang air itu. Ya. Tadinya menghadap jalan, sekarang sudah tidak menghadap jalan, saya rubah. Apa kata pemilik rumah itu? Betul Anda sudah rubah posisinya? Betul. Kata pemilik rumah itu, entah udah saya si masang talang itu. Siapa yang memasangnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Kalau begitu naik ke atas pundak saya, pasang lagi. Subhanallah, pasang lagi seperti tadi. Apa kata orang itu? Tidak pelunggu saja yang naik. Ya, tiang nyengge ida. Tiang nyengge ida tayak. Kata Umar bin Khattab, tidak. Saya yang sudah merubahnya, injak pundak saya, injak pundak saya. Saya sudah berani merubah apa yang diletakkan oleh Nabi SAW. Lihat takutnya mereka menyelisihi Nabi SAW. Bahkan masalah kopong air di Nabi rubah ya. Apalagi rubah ajaran agama Malik, kopong air ini. Ya subhanallah, lihat. Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan menuju Masjid Nabawi. Abdullah bin Mas'ud dia berjalan menuju Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi para sahabat sedang ribut. Ya, tiang tahu apa ributannya sahabat ini? Cuman suara mereka agak tinggi. Maka Nabi SAW mengatakan mereka ribut kemudian sambil berdiri sahabat di masjid. Abdullah bin Mas'ud masih lelangan, masih di jalan. Maka Nabi SAW mengatakan, ijlisu, duduk kalian semua. Ketika Nabi mengatakan duduk kalian semua, tatkala beliau mengucapkan duduk, Abdullah bin Mas'ud kebetulan baru sampai di pintu masjid. Paham ide ini? Abdullah bin Mas'ud baru sampai di pintu masjid. Saat itu Nabi mengatakan ijlisu, duduk. Langsung Abdullah bin Mas'ud duduk di tengah pintu. Langsung dia duduk di tengah pintu. Dia tidak tahu apa sebabnya Nabi mengatakan duduk, dia tidak tahu. Tapi yang penting Nabi mengatakan duduk, langsung tokot. Maka dilihat oleh Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, kenapa pelungguh duduk di tengah-tengah pintu? Itu tempat orang lewat itu. Ya Rasulullah, saya mendengar pelungguh mengatakan duduk, maka saya pun langsung duduk. Saya tidak berani telat menjalankan perintah pelungguh karena saya khawatir akan binasa. Coba lihat. Ya.
Jadi dendek sekali-kali menyelisihi sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW. Orang dulu binasa gara-gara itu. Nah, inilah dia hadis yang ke-9, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Kalau ada yang pelunggu ingin tanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan, semoga Allah bukakan kita pintu ilmu untuk menjawabnya. Yang pertama,
apakah termasuk tercela orang yang punya biaya pergi haji akan tetapi dia lebih dahulu membeli kendaraan daripada haji? Ya. Baik. Pendapat yang terkuat, ibadah haji itu alal faur, disegerakan. Ya. Ya tentu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Boleh tidak menunda ibadah haji ataukah harus disegerakan? Pendapat yang terkuat disegerakan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aradal hajja," siapa yang sudah punya niat haji, falyata'ajjal, hendaklah disegerakan. Fa innahu qad yamradul marid, karena bisa jadi kalau dia tunda dia akan sakit. Wa tadhillud dhallah, bisa jadi kalau dia tunda hartanya akan hilang. Wa ta'ridul hajah, atau bisa jadi kalau dia tunda nanti akan banyak kebutuhan-kebutuhan, payu burung ida haji. Makanya pendapat yang terkuat wallahu alam, ibadah haji itu disegerakan. Ya, baik. Cuman masalahnya kadang kita milih segera, cuman nunggu waktu no malik suwe ini. Jatah waktu no suwe. Ya, baik. Yang penting sudah berusaha ya nyetor. Yang kedua, bagaimana caranya agar istri salehah? Baida jadi suami harus dah soleh dulu. Ya. Kalau ingin istri salehah, pelungguh yang jadi suami harus saleh. Kenapa? Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nur, At-tayyibatu lit-tayyibin, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik Allah persiapkan untuk wanita-wanita yang baik. Jelas kaedahnya ini. Wanita-wanita yang baik Allah persiapkan untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik Allah persiapkan untuk wanita-wanita yang baik. Jelas kaedahnya. Oleh karena itu kalau pelungguh ingin jadi istri solehah, kalau pelungguh ingin punya istri solehah, pelungguh dulu harus soleh. Kita harus soleh dulu. Ingat perkataan Ali bin Abi Thalib, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu yang akan engkau dapatkan. Lamunna soleh pegawai anda, insyaallah soleh senin anda, insyaallah. Insyaallah. Ya, meskipun betul ada kadang-kadang suaminya soleh, istrinya tidak. Nabi Nuh alaihissalam seninana kafir, ya. Nabi Lut seninana kafir. Kata para ulama, biasanya kalau suaminya soleh maka istrinya akan soleh. Adapun terkadang suaminya saleh, istrinya tidak, ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Maha Adil, ya. Suami saleh biasanya istrinya salehah. Pertanyaan ketiga, ketika azab kubur dan azab neraka dibahas di pengajian, seakan-akan azab tersebut di depan mata kita. Tetapi kalau kita pulang, beda ceritanya. Bagaimana caranya agar keimanan tersebut sama levelnya saat berada di kajian dan saat pulang ke rumah? Ya mulan ngene ceritanya iman no. Ndek naida doang ngerasa seperti ini, tidak. Sahabat dulu juga seperti itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Hanzalah Al-Usayyidi. Hanzalah Al-Usayyidi dia bertemu dengan Abu Bakar di jalan. Apa kata Abu Bakar? Ngumbe kabar dah Hanzalah. Kata Hanzalah, "Nafaqah Hanzalah, wahai Abu Bakar, saya kira saya ini sudah jadi orang munafik. Kayaknya saya sudah jadi orang munafik." Bengak Abu Bakar, heran Abu Bakar mendengar perkataannya. "Kenapa engkau berkata seperti itu?" Kata dia, "Wahai Abu Bakar, ketika kita duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tadzakaral jannata wan nar, beliau menyebut tentang surga dan neraka, ka'annaha ra'yal ain, surga dan neraka itu seolah-olah di depan mata kita.
Walakin idza kharajna min indih, tetapi kalau kita pulang ke rumah, wa afasna al-azwaj wad dai'at wal aulad, sibuk dengan istri, sibuk dengan anak, sibuk dengan kebun bangket, kata sahabat ini, nasina katsiran, lupa kita dengan surga neraka itu. Bapak ada nasihat ini. Ini sahabat imannya yang tidak diragukan seperti itu juga. Angka dikit yang munafik ini wahai Abu Bakar, kata Hanzalah. Lek julun Nabi je tayak iman tiang, lagu le balik je turun ni Malik. Apa kata Abu Bakar? Lamun daparan diri dah munafik gara-gara itu, batiang dah munafik tu je. Berarti saya juga munafik. Kenapa? Karena saya juga merasakan seperti itu. Ayo kita lapor kepada Nabi SAW. Datang lapor. Ya Rasulullah, ini kita munafik ini. Lek julunda pas dah nyebut surga neraka, ka'annaha ra'yal ain, seolah-olah di depan mata. Tetapi ketika pulang nasina katsiran, banyak kita lupa. Kata Nabi SAW, kalau seandainya iman kalian tetap seperti ketika kalian duduk bersamaku, tetap tinggi seperti itu, para malaikat akan turun menyelamani kalian. Malaikat akan turun berselaman kan caidah, si angkun hebat iman dah. Walakin sa'atan, tetapi itulah iman, terkadang naik terkadang turun. Bandit dah bau yang tetap iman dah. Sahabat ini menderita seperti itu juga, mereka mengalami seperti itu. Ya, bermulan ya ceritanya iman ini bisa naik bisa turun. Bukan berarti pelungguh biarkan dia turun. Ketika merasa sudah turun, cari majelis ta'lim supaya naik lagi. Ketika merasa sudah turun, cari lagi majelis ta'lim. Ya. Baik, wallahu a'lam. Di sini pertanyaan, bagaimana kalau di samping kiri kanan kita kurang pedas yang bacanya ini? Kuat. Kayaknya kuat kayaknya. Bagaimana ketika kita sholat, tatkala sholat berjamaah, orang di samping kiri kanan kita kuat suaranya membaca di waktu sholat, belik. Ya. Apakah boleh kita tutup telinga kita supaya kita tidak dengar? Kadang-kadang hati kita ya ke situ dan salah kita baca. Mohon penjelasan. Badai dah tutup telinga anda. Kenapa? Karena ida harus bersedekah. Masa kita gende sholat? Ya. Cukup dazan dengan ini, cukup dazan dengan ini sholat. Allahu Akbar kan? Langsung kan? Tidak. Makanya inilah dia, kalau kita menyelisihi yang benar akan timbul dampak-dampak yang buruk. Imam Nawawi mengatakan sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat para ulama, tatkala sholat berjamaah makmum tidak dianjurkan mengeraskan suara kecuali satu, ketika amin saja. Ketika amin saja makmum tidak dianjurkan suaranya jahar. Kadang tatkala tahiyatno belian suara makmum ketimbang imam. At-tahiyatu lillah wassalawatu. Beli angkat makmum. Ya, subhanallah. Tidak dianjurkan, sepakat ulama kata Imam Nawawi. Satu-satunya bacaan makmum yang dianjurkan dikeraskan bacaan apa? Amin, hanya itu saja. Ketika ini dilanggar, bayi ini dampaknya melinda nutup telinga, bayu. Ya. Repot kita seperti ini. Jadi perhatikan, ketika salat berjamaah makmum sir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi jangan tutup telinga. Baik, ini hanya jemaah sekalian pengajian tah. Yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.